हेलो नहीं पापा। अरे रोमी बेटा, Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas cerita film keluaran tahun 2023 yang berjudul Trial Period. Film ini mengisahkan seorang single mother yang harus berjuang mati-matian membesarkan anak putranya sematang wayang. Tapi berjalannya waktu, putranya sangat menginginkan sosok seorang ayah, sedangkan dia itu udah trauma menjalin hubungan cinta. Nggak mau repot, dia pun malah menyewa suami bayaran buat menjadi sosok bapak tuh anak. Nah, mau tau nggak kekoplakan dan kebaperan film ini? Langsung aja deh bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan ada bapak-bapak loper koran. Itu nggak penting sih ya. Diperlihatkan ada ibu-ibu nyapu jalanan. Ini juga nggak penting. Diperlihatkan ada anak bocil yang lagi ngeden di jamban. Ini baru penting. Anak bocil yang bernama Romi itu diperlihatkan sangat kritis. Semua pertanyaan ditanyain sama ini bocah. Perkara Ultraman lahiran lewat mana aja ditanyain kok sama ini bocah. Diperlihatkan juga ibu Romi yang seorang single mother yang bernama Anna. Sebagai seorang single mother, Anna mencurahkan semua kasih sayangnya ke Romi. Ketika mau berangkat sekolah, mereka pun sempat menyapa kakek dan nenek tetangga sebelah yang biasa Romi panggil Mamaji dan Papaji. Intinya sih hubungan keluarganya si Romi dan tetangganya itu sangat dekat. Sebelum pergi, jelas aja si Romi pun langsung thanksin dan dinceng-cengin sama temen-temennya karena Romi itu terlalu anak mami. Dan diceritakan juga kalau si Romi itu punya sahabat gemoy yang bernama Gogi. Nggak pakai tebeng aleng-aleng, Gogi pun langsung nunjukin kancut barunya yang bermotif Spider-Man. Nah, di sekolah, si Romi dan si Gogi itu sering jadi bahan bulian oleh tiga serangkai. Tapi gimana ya, namanya juga anak cupu, mereka pun gak bisa membalas lah. Nah, siang harinya, Bu Guru pun bertanya siapa yang mau maju ke depan dan menjelaskan tentang ayah mereka. Di saat itu, Papu yang tengil malah nyunduk si Romi sampai dia kaget. Kampretnya, Bu Guru malah mengira si Romi pengen maju. Lah, si Romi yang dari bayi ceprol gak pernah tahu apa itu namanya ayah, malah disuruh jelasin tentang ayah. Ya, ini bocil pun cuman gelagapan lah di depan lagi. Gogi yang ingin membantu juga gak bisa berbuat banyak. Bahkan bocah-bocah yang lain malah ngetawain si Romi yang sampai beser di depan. Sepulang dari sekolah, Romi malah main ke rumah Papaji. Tapi ini anak lemes banget, ngelokro lah. Dia pun bertanya, setiap anak di sekolahnya punya ayah, kenapa hanya dia yang nggak punya? Ngeliat ini anak lemes letoy, Papaji pun mengajak si Romi nonton acara kesukaannya. Oh, kakek-kakek wedus malah nonton mbak gendal-gendul yang jualan home shopping. Romi pun bertanya, kenapa Papaji senang banget nonton tuh acara? Dia pun bilang, kalau belanja di home shopping itu enak loh. Tinggal duduk, lihat mbak gendal-gendul, pesen, bayar, abis itu barang sampai di rumah. Belum lagi ada masa trialnya. Kalau nggak cocok tuh barang bisa dikembaliin. Namun Romi yang masih bocil mah nggak mudeng hal-hal gituan. Mending nonton Ultraman. Nah, di sana Romi pun terus-terusan bertanya, seperti apa sih punya papa? Kata si Gopi, papa itu udah kayak superhero ya mah. Akan selalu ada untuk anak-anaknya. Mendengar itu, Ana pun hanya bisa terdiam dan mengalihkan pembicaraan. Nah, di lain tempat diperlihatkan ada mas-mas kampung yang baru aja sampai di Delhi. Mas-mas yang bernama Pajapati Dwavedi. Susah amat, panggil Pidi aja deh. Intinya sih, ini mas-mas cupu banget. Udah cupu, medit lagi. Sampai-sampai pas beli teh aja, ini orang nawar-nawarannya habis-habisan. Padahal tuh teh harganya cuma 20 rupiah. Ya, kalau dirupiahin 4 ribuan rupiah lah. Karena jengkel, tuh penjual pun males ngejualnya sama si Pidi. Iya, gitu aja ngambek. Nyoh 50 rupiah, kembaliannya mana? Ketika mau naik bajai, Pidi pun malah ribut sendiri karena kembaliannya kurang 3 rupiah. Swen, ambil permen aja. Wedus, cangkirnya jangan digondol dong. Singkat cerita, Pidi pun sampai di sebuah kantor penyalur tenaga kerja yang dijalankan oleh pamannya. Pamannya kaget lah, si Pidi tiba-tiba muncul di depan hidungnya. Padahal kemarin pas di kampung, peon ini cuma basa-basi ngajak si Pidi kerja di Delhi. Belum lagi, pekerjaan yang mau diambil sama si Pidi itu cuma guru sejarah. Karena udah kepalang basah, peon pun menyuruh si Kucluk mengambilkan berkas permintaan guru. Nyoh, berkasnya cuma 2. Oh, galak bener ini pelayan ya. Lagi rungkat sama bininya kali ya. Sayangnya dari 2 berkas itu, paman peon harus ngasih kabar buruk ke Pidi. Khusus guru sejarah, cuma ada tawaran sebagai guru honorer dengan upah 7.000 rupiah sebulan. Lah, Pidi bingung lah, uang segitu gimana bisa hidup di kota besar macam Delhi. Namun paman peon bilang, "Dahlah, sementara ambil aja dulu, kamu bisa tinggal di kantor buat sementara waktu, sembari dia nyari lowongan yang lebih besar gajinya."
Awalnya si PD tuh ragu-ragu. Ya secara dia tuh lulusan S3 terbaik, masa iya jadi guru honorer gaji kecil? Tapi karena udah nggak punya pilihan lain, ya udah deh, PD pun setuju. Kembali lagi ke Romi, diperlihatkan kalau si Romi itu masih aja jadi bahan bulian 3 serangkai. Gogi yang lihat itu bilang, "Oh, tekek tuh orang ya. Kalau bapak aku tahu pasti kalian udah dilipat-lipat. Wong bapak aku tuh keren banget kayak Power Rangers." Mendengar omongannya si Gogi, si Romi pun semakin penasaran dengan sosok yang disebut sebagai ayah. Malam harinya, Robin pun kembali bertanya sama emaknya, gimana sosok bapak itu, kemana dia sekarang, dan kenapa dia nggak pernah kelihatan. Ana yang terus-terusan ditanyain akhirnya berkelit kalau ayahnya si Romi itu sedang bekerja di tempat yang sangat jauh. Aslinya sih dia tuh sangat kangen sama si Romi, tapi sekarang dia lagi sibuk parah. Iya, sibuk ngurusin bini barunya. Setelah si Romi bobo, Ana yang kepikiran malah melihat berkas-berkas perceraiannya dulu. Di titik ini, Ana hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Romi masih aja sangat ingin sosok bapak. Dia pun langsung punya ide cemerlang. Dia pun langsung mengajak emaknya untuk ke rumah Papaji. Romi pun langsung menyuruh Papaji untuk nyetelin acara TV Mbak Gendal-Gendul. Rupanya si Romi itu pengen membeli ayah baru di TV, seperti yang sering dilakukan Papaji. Kalau nggak cocok kan bisa dikembaliin kan ya, seperti kata Papaji. Ya semua orang pun langsung pada cengok lah. Berkali-kali Ana menjelaskan, tapi Romi nggak mau tahu. Pokoknya dia tuh mau papah baru, mbuh piye caran. Papaji juga menjelaskan kalau ayah itu nggak bisa diperjualbelikan, tapi Romi yang emang masih polos nggak mau mengerti, dan dia pun malah ngambek. Malam harinya, Ana pun di VC sama emak bapaknya. Rupanya ortunya itu pengen menjodohkan si Ana dengan anak sahabat mereka. Udah saatnya Ana itu move on dan mencari lelaki lain. Tapi Ana nggak mau, dia itu masih trauma punya hubungan percintaan sama lelaki. Jelas aja emak pun ngamuk-ngamuk lah. Oh itu wowok kelamaan gak dipakai bisa jadi sarang laba-laba. Nah di lain sisi diperlihatkan si PD yang lagi benerin ledeng kantor. Karena kerjaannya sebagai guru cuma berangkat seminggu sekali, dia pun banyak nganggurnya. Ngeliat keponakannya nelangsa kayak gitu, Peon pun menyarankan si PD mengambil kerjaan yang lain, yang lebih layak, nggak usah idealis jadi guru sejarah. Tapi si PD ogah. Dia itu sekolah capek-capek di bidang sejarah. Masa iya harus nurunin egonya? Angel, blok. Malam harinya kembali lagi si Romi memohon kalau dia tuh sangat ingin papa baru. Kalau nggak bisa beli di TV, buat aja pakai tepung sama telur. Romi pun berjanji dia akan menjadi anak yang penurut kalau dia punya papa baru. Melihat putra kesayangannya memohon seperti itu, hatinya si Ana pun langsung kemerenyes. Keesokan harinya, si Ana pun curhat sama temannya si Ratih. Bingung kudu nanggepin gimana. Ratih pun ngasih solusi. Lu gua pinjemin cowok gua aja ya, biar pura-pura jadi bapaknya si Romi sementara. Lah si Ana pun ogah parah lah, ngebayangin pacarnya si Ratih aja. Si Ana udah geli parah. Ana pun yakin dia akan bisa mengatasi masalah ini. Dulu aja pas si Romi nggak mau berhenti ngempot jempolnya, dia bisa dapat solusi ngasih pare ke jempolnya si Romi. Bentar nih. Ana pun jadi kepikiran sebuah ide bagus. Romi kan pengen banget punya sosok ayah kayak teman-temannya nih ya. Tapi kalau Romi dapat pengalaman pahit sama bapak yang baru, pasti dia akan enggan lagi punya bapak. Singkat cerita, Ratih pun langsung menghubungi temannya untuk menjalankan rencananya si Ana. Pas makan siang, Ana dan mas-mas yang bernama Rames ketemuan di kafe. Nah di sana, Rames yang emang sok playboy langsung membanggakan dirinya. Dia bilang, kalau emak-emak secantik ini mah, dia pun langsung pengen gas lah. Dia akan menjadi sosok suami dan bapak yang ganteng abis. Tapi kambingnya, Ratih itu nggak ngejelasin kalau ini cuma sandiwara. Rames itu taunya dia tuh mau dijodohin sama janda anak satu. Intinya si Ana itu pengen si Rames berpura-pura jadi bapak yang jahat, bapak tiri yang suka makan anak orang. Lah si Rames pun langsung jiper lah dan langsung kabur dari sana. Berkali-kali Ana bertemu dengan cowok-cowok, tapi hasilnya sama aja. Semua cowok-cowok itu pun langsung ilfil pas tahu rencananya si Ana. Nah di sisi lain diperlihatkan si PD yang masih aja dengan rutinitasnya, pengangguran tanpa batas. Berkali-kali dia berusaha mendaftar kerjaan, tapi hasilnya nihil. Guru sejarah emang bukan posisi yang banyak sekolah yang cari. Beberapa hari kemudian, si Papaji tuh menyarankan si Ana untuk nyari cowok di Tinder aja. Siapa tahu nemu. Tapi Ana ogah. Dia itu ingin mencari sosok bapak palsu, bukan cowok mesum yang main Tinder. Lah, om mesum dong kalau gitu. Mana om dulu sering main Tinder lagi. Nah di saat itu Mama Ji pun nyeletuk. Andaikan aja ya nyari sosok bapak baru tuh semudah nyari orang di penyedia jasa pekerjaan, pasti mereka nggak akan jadi pusing. Mendengar itu, Papa Ji pun langsung keinget sesuatu. Nggak pakai lama kemudian dia pun langsung mendatangi si Peon. Intinya si Papa Ji itu pengen menyewa orang dari perusahaannya si Peon. Tapi pas Ana menjelaskan apa pekerjaannya, Peon pun langsung citut. Lah edan nyari kok bapak palsu. Namun Papa Ji yang emang udah kenal sama si Peon memohon, "Dalah bodoh orang yang mau kayak gimana mah, yang penting bisa buat tuh bocah membenci sosok ayah." Karena terus direngek oleh Papa Ji, Peon pun akan mengusahakannya. Dan siapa lagi kalau bukan pengangguran abadi si PD yang akan dijadikan tumbalnya.
PD itu dikasih job yang cukup menjanjikan, gaji gede, kamar pribadi, makan dan minum ditanggung, pokoknya kerjaan enak lah. Tapi seperti yang udah-udah, PD itu nggak mau. Lah Edan lulusan S3 terbaik disuruh jadi bapak palsu. Namun peon langsung bersandiwara, dia itu udah bingung kudu gimana nampung si PD. Udah makannya banyak, nganggur mulu, idealis nggak ngotak. Kalau gini terus, PD mending pulang aja deh ke kampung. Ya udah deh, si PD pun pasrah dan menerima tuh pekerjaan. Tapi cuma 30 hari aja, setelah itu dia nggak mau kerja kayak gitu lagi. Singkat cerita, si PD pun diwawancarai di rumahnya si Papaji. Dia pun ditanyain ini itu. Apakah si PD tuh ngerokok, minum, mabok, himeng, main micet? Dengan mantapnya PD pun bilang, enggak semuanya nya, aku tuh cowok baik-baik. Lah si Ana malah kecewa lah, wong dia itu nyari sosok bapak yang begajulan kok buat nakut-nakutin anaknya. Tapi karena nggak ada pilihan lain, Ana pun setuju. Intinya si PD itu harus jadi sosok bapak yang menyebalkan. Walaupun bingung, PD pun menerima pekerjaan itu. Singkat cerita, PD pun diajak ke rumah Ana. Nah di sana Romi pun langsung dipanggil. Rom, ini bapak baru buka segel masih bau pabrik loh. Kambingnya karena terlalu semangat, si PD pun malah kepleset popok kandang. Alhasil semua badannya pun jadi bau tokai kebo. Ya udah deh, si PD pun langsung disuruh mandi. Tapi karena ini orang udik banget, si PD pun malah bingung pas mandi di kamar mandi bagus. Sialnya, karena tadi keburu-buru masuk ke kamar mandi, dia itu lupa bawa baju gantinya. Lah, pakai anduknya si Ana lagi. Anak bangor, main tembak aja lu. Singkat cerita, setelah masalah tokai-tokaian kebo selesai, PD pun diajak ngobrol sama si Ana. Pokoknya Ana jelasin semua peraturan di rumah itu dan fasilitas apa yang akan didapat sama si PD. PD juga disuruh ngapalin jadwal hariannya si Romi. Nggak pakai lama, Romi yang girang punya babe baru langsung ngeluarin semua mainannya. Tapi PD yang punya tugas buat si Romi ilfil itu langsung ketus sama si Romi. Alah, bapak-bapak nggak asyik. Setelah makan bareng, PD pun dikasih lihat kamarnya, yang aslinya adalah gudang di loteng. Menurut si PD, kamar itu udah lebih dari cukup. Daripada pas dia di kantor, dia itu cuma tidur di lantai. Cuman yang kurang itu kalender. PD pun bilang kalender itu membuat rumahnya menjadi lengkap. Dia juga bisa dengan mudah melihat hari dan sampai kapan dia akan bekerja di rumahnya si Ana. Yang lebih penting, di hari dia selesai bekerja bertepatan dengan hari Diwali. Semoga aja di hari itu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nggak lama kemudian, Ana pun mendapat telepon dari si Ratih yang penasaran kayak gimana sih bapak sewaan yang baru. Si Ana pun bilang dengan ceplas-ceplos, ya lumayan lah bapak-bapak setengah baya, sopan sih. Tapi kelihatannya dia tuh pengangguran deh. Kelihatan banget hula-hula plongah-plongoh, bego. Mendengar itu, PD aslinya sih tersinggung. Tapi apa yang dibilang sama si Ana itu nggak salah juga. Kalau dia punya pekerjaan, nggak mungkin dia berada di posisi sekarang. Karena hal itu juga lah, si PD pun malah tambah ketus pas ditanyain ini itu sama si Romi. Ya ini bocah pun langsung mager lah. Bapak barunya rusak deh kayaknya, ya nggak asik banget. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, Romi itu senang punya bapak baru. Dia pun langsung pengen pamer ke Gogi. Nah malam harinya dilihatkan si PD malah main rebana. Ngerasa ini orang nggak punya otak. Si Ana pun langsung marah-marah dan menyuruh si PD berhenti buat ribut malam-malam. Keesokan harinya dilihatkan si Ana lagi mencoba latihan yoga. Ngelihat si Ana yang kayak robot yoganya, dia pun langsung dikasih saran sama si PD. Rupanya PD itu menguasai gerakan yoga. Dengan sekali contoh, si Ana pun langsung bisa mempraktekkan hal itu. Ya walaupun harus jatuh sih. Bocah bangor malah ketawa, sini ikutan. Mami, ya ikutin perintah papamu dong ya. Kamu kan yang pengen punya papa. Alhasil si Romi pun harus ikutan yoga walaupun dia ogah. Nah malam harinya, saatnya si Romi belajar. Di saat itu Romi pun ogah ngerjain PR. Biasanya emaknya lah yang ngerjain semua PR-nya. Tapi PD yang seorang guru jelas saja nggak mau ngelakuin hal itu dong. Alhasil si Romi pun dipaksa untuk belajar. Mami, iki piye? Ikutin kata papamu. Nah di titik ini Romi pun udah mulai ngerasain kalau punya bapak itu ternyata nggak sehevan yang dia bayangkan. Dan tentu aja si Ana pun senang karena rencananya pun berjalan dengan lancar. Tapi di sisi lain, si PD itu ngerasa nggak bener. Dia itu langsung nelpon pamannya dan pengen membatalin kerjaan ini. Dia itu seperti sedang menipu anak kecil. Tapi Peon nggak mau tahu, kontraknya itu 30 hari dan si PD itu harus menyelesaikan tugasnya. Nggak usah baper, yang penting kerja. Sedangkan di saat yang bersamaan, si Romi itu mulai protes sama emaknya karena bapak barunya itu produk cacat, nggak asik dan tukang nyuruh belajar. Namun Ana bilang, ya gitulah Le, punya bapak nggak enak kan? Besok kalau masa trialnya udah selesai, kita retur aja tuh ya bapak-bapak. Keesokan harinya dibeliatkan si Romi yang lagi les berenang sama teman-temannya. Nah di sana Romi pun curhat kalau bapak barunya itu nggak asik dan tukang ngatur.
Ya bener aja sih ya, pas ngeliat si Romi yang cuman ciblon-ciblon, Pidi pun langsung marah-marah. Udah bayar les renang mahal-mahal cuman bisa cemplang-cemplung aja. Untuk menunjukkan keseruan berenang, Pidi pun langsung mencoba melunculat dari atas. Kerennya, gara-gara itu Romi pun langsung jadi populer. Karena itu bapak-bapak sugoi banget. Karena kekerenannya si Pidi, Romi pun langsung berubah pikiran. Dia itu selalu aja membahas si Pidi, dan Pidi. Pokoknya dia tuh girang banget karena punya bapak Pidi. Keesokan paginya dipelihatkan si Pidi yang lagi masak sarapan. Tentu aja sambil nyambi jadi guru yoga. Tak lama kemudian, si Romi pun berangkat sekolah. Nah, di sana Ana menyuruh si Pidi untuk sun jauh, biar si Romi itu malu. Tapi pas si Pidi melakukan itu, anak-anak di sana malah pada girang karena menganggap si Pidi tuh keren banget. Alhasil, Romi yang sebelumnya dianggap cupu malah berubah jadi anak yang keren. Sore harinya, Ana kesal kembali pas ngeliat si Romi malah main gundu dengan riang gembira. Aslinya sih dia tuh nggak pernah ngeliat si Romi sesegembira itu. Lah ini orang gimana sih ya, disuruh jadi bapak yang bangke malah jadi bapak yang menyenangkan. Nah, keesokan paginya diperlihatkan si Pidi yang udah siap-siap untuk datang melihat pertandingan sepak bolanya si Romi. Tapi si Ana langsung marahin si Pidi. Ente lupa ya sama pekerjaan ente buat si Romi ilfil. Berkali-kali Pidi meminta untuk datang kali ini aja karena dia tuh udah berjanji. Tapi Ana tetap aja melarang. Ya wis lah, mau gimana lagi. Nah, di sisi lain diperlihatkan pertandingan bola Romi udah dimulai. Di saat itu Romi mendapatkan kesempatan untuk menendang penalti dan gol. Tapi gara-gara gol itu 3 serangkai pun gak suka. Mereka pun menargetkan si Romi sebagai sasaran mereka. Berbagai macam tackle keras mereka lakukan ke Romi si cungkring itu. Nah, malam harinya pas si Pidi pulang, dia ngeliat si Romi lagi ndeprok cemberut di luar. Tahu kalau Romi pasti marah sama dia, Pidi pun mencoba meminta maaf. Namun pas memegang tangannya si Romi terlihat kesakitan. Pas dicek, tubuhnya si Romi udah lebam-lebam. Nah, di sana Romi pun menjelaskan kalau dia tuh sering dibully di sekolahan. Romi juga menjelaskan kalau pas pertandingan bola tadi itu dia tuh ditekel. Nggak cuma ditekel, setelah pertandingan selesai Romi juga masih dibully sama 3 serangkai. Mendengar itu, Pidi pun langsung ikutan emosi. Dia itu nggak terima Romi diperlakukan seperti itu. Pidi pun bilang kalau Romi itu nggak perlu takut, kalau dia tuh nggak salah. Kalau mereka terus mengganggu si Romi, hajar aja, tarik lehernya, injek sampai ngap-ngapan. Namun Romi nggak berani, ya secara tubuhnya tuh kecil banget. Apalagi ibunya sangat melarang si Romi itu berantem. Nah, di sana Pidi pun ngasih kalungnya dan bilang kalau tuh kalung ajaib. Tuh kalung akan menjaga si Romi. Dan kalau Romi dalam keadaan terdesak, pegang tuh kalung, pasti Pidi akan membantu. Di malam itu juga Romi diajarin cara membela diri dengan jurus banting, injek, dan keplak. Keesokan harinya kembali lagi 3 serangkai mencoba merebut kotak bekalnya si Gogi. Melihat sahabatnya dinakalin, Romi pun langsung mencoba membantu. Kali ini Romi udah nggak takut lagi. Dia pun langsung membanting si Papu sampai semua orang pun kaget. Ya jelas, Ana dan emaknya si Babu pun langsung dipanggil kepala sekolah lah. Di saat itu emaknya si Papu pun langsung marah-marah. Masa iya anak kesayanganku yang manis imut-imut kayak gini dibully sama si Romi? Nah, di saat itu Romi mencoba menjelaskan, tapi Ana pun langsung marahin si Romi tanpa mendengar si Romi sama sekali. Di rumah Romi juga diinterogasi siapa yang ngajarin dia berantem. Tahu yang ngajarin berantem ternyata si Pidi. Ana pun marah besar sama si Pidi. Dia tuh nggak terima anak manisnya disuruh melakukan tindakan kekerasan sama pengangguran yang hidupnya aja menumpang di rumahnya. Ana yang emosi juga bilang, mungkin bapak ibumu nggak pernah ngajarin kamu jadi anak yang baik-baik. Tapi Romi beda, dia tuh anakku yang paling baik dan paling imut. Nggak seharusnya kamu ngajarin dia tuh berantem kayak gitu. Di saat itu Pidi pun menyangkal, kalau saja Ana lebih perhatian sama si Romi, pasti Romi tidak akan jadi seperti sekarang ini. Mendengar itu, Ana pun langsung emosi kembali dan mengusir si Pidi. Tapi sebelum pergi, Pidi pun bilang kalau Romi itu emang pendiam. Dia itu sadar ibunya itu harus bekerja keras seorang diri, sehingga dia itu tidak berani curhat sama emaknya kalau selama ini Romi itu selalu dibully di sekolahan. Kalau Ana lebih mengenal si Romi, pasti dia akan lebih perhatian dengan kondisinya si Romi. Ana aslinya sih nggak mau percaya dengan omongannya si Pidi. Namun pas melihat tubuhnya si Romi, Ana pun sadar kalau selama ini anaknya sangat menderita. Keesokan harinya, Ana pun mengantar si Romi bersekolah. Nah, pas ngeliat si Papu dan emaknya, Ana pun langsung mendatangi untuk emak-emak. Dia pun mengancam, kalau sampai Papu menyentuh si Romi lagi, bukan cuma Papu yang akan dibanting, tapi emaknya yang mukanya belin ini pun juga akan dipelintir-pelintir. Ngeliat si Ana yang nyeremin, tuh emak-emak pun langsung jiper lah. Nah, di saat itu Romi pun kelihatan bangga karena punya emak yang nyeremin kalau pas marah. Di saat itu, Ana pun langsung pulang ke rumah. Dia pun ngebawain kopi sebagai tanda maafnya ke Pidi. Tapi Pidi yang tersinggung diusir kemarin terlihat sudah ngepakin barang-barangnya. Ngelihat itu, Ana pun bingung gimana caranya minta maaf. Ya udah deh, menggunakan cara wanita. Cara apaan tuh? Si Ana pun menceritakan kisah sedihnya. Aslinya, dia dan bapaknya si Romi itu nggak direstuin sama orang tuanya.
Tapi si Ana tetap aja nekat dan milih bapaknya si Romi daripada orang tuanya. Naasnya, pas Romi lahir, dia malah ditinggalin sama mantan suami bangkainya itu. Nggak berani pulang ke rumah ortunya, Ana pun bertekad ngurusin si Romi sebagai single mother dari usia Romi 5 bulan. Makanya dia sangat khawatir bila si Romi itu kenapa-napa. Tapi gara-gara si Pidi, Ana jadi lebih mengerti si Romi. Ana pun memohon agar si Pidi itu mau menemani si Romi sampai waktu yang telah ditentukan. Ngelihat ini emak-emak cakep nangis-nangis di depannya, si Romi pun langsung rasa bersalah. Dan dia pun bersedia tetap tinggal di sana. Semua demi si Romi. Aduh, cara cewek emang wahid. Makasih ya, kamu baik banget. Udah minum dulu tuh kopinya. Udah aku buatin spesial buat kamu. Asin. Enggak, enak banget. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Ana lagi menghadiri pesta di kantornya. Di saat itu dia pun menelpon rumah untuk mengecek si Romi. Tapi Ana malah mendengar si Romi dan si Pidi malah asik cekikikan. Sesuatu yang gak pernah Ana dengar sebelumnya. Kalau putranya itu bisa sebahagia itu. Bahkan si Pidi juga bilang kalau Ana pulangnya malam aja gak apa-apa. Sekali-kali Ana juga harus menikmati hidup. Di tengah malam, Ana pun pulang ke rumah dengan sedikit mabuk. Dia bilang, udah lama banget aku nggak ngerasain bebas seperti tadi. Melihat si Ana, Pidi pun hanya bisa tersenyum. Nah di sana Ana pun bertanya tentang kehidupan pribadinya si Pidi. Udah punya pacar atau belum? Terus apa impian Pidi? Dan lain-lain. Pidi pun bilang dia tuh pernah jatuh cinta sama cewek pas kuliah. Tapi dia nggak berani mengutarakan cintanya. Sekarang tuh cewek udah nikah dan punya 2 anak. Kaget kalau si Pidi tuh masih aja perjaka. Si Ana pun malah ngekek. Karena Pidi itu tengsin, dia pun menyuruh si Ana untuk bobok aja. Lah gimana ya, Ana malah gak bisa bobok lah. Karena cuman delek-delek, Ana pun menyuruh si Pidi untuk nyanyi biar dia bisa bobok. मुझे प्यार हुआ अल्लाह मुझे प्यार हुआ अल्लाह. Nah kan, mendengar suara indahnya si Pidi, si Ana pun langsung pules. Tapi pas si Pidi mau pindah ke kamarnya, jarinya si Ana malah kecantol. Ya si Pidi pun langsung anteng lah. Keesokan harinya, Pidi udah ngebuatin sarapan untuk si Ana. Di saat itu, Ana terlihat sangat suka dengan masakannya si Pidi. Alhasil, si Pidi pun jadi tambah makser. Setelahnya, mereka pun menghabiskan waktu bersama, selayaknya sebuah keluarga beneran. Tapi nggak iwik-iwik loh ya, soalnya si Pidi tuh cupu. Di sela kesibukannya jadi bapak rumah tangga palsu, Pidi juga menyempatkan ikut berbagai macam wawancara sebagai guru atau dosen. Sampai suatu hari, Ana akan datang ke sebuah pesta. Ngerasa agak gendutan dan gak pede pakai gaun, si Ana pun mencoba mengukur tubuhnya pakai penggaris. Ngeheknya, Ana malah meminta tolong si Pidi. Ana sih ngerasa biasa aja. Lah si Pidinya yang gak pernah sedekat ini dengan cewek, langsung tegang lah Joninya. Bahkan pas si Ana tuh nyuruh ngukur kakinya, Joni bawahnya si Pidi pun langsung berontak-rontak. Kasian mas, kasian ini udah sempit. Waduh, sampai keringat dingin gitu. Sosor mas, sosor. Kalau om udah sosor dari tadi tuh janda cantik. Lah, malah ditinggal pergi. Oh, cupu. Nah, suatu hari, pas si Pidi lagi asik-asiknya masak, tiba-tiba ada bel pintu yang berbunyi. Pas Pidi buka, rupanya itu adalah emak dan bapaknya si Ana. Ngelihat si Pidi di sana, mereka pun kaget. Tapi bangkainya, mereka malah mengira kalau si Pidi itu adalah pelayannya si Ana. Bangkainya lagi, emak malah marah-marah dan malah nyuruh ini itu sama si Pidi. Ketika si Pidi disuruh ngebeliin obat bengek di apot, dia pun langsung menelpon si Ana dan menjelaskan apa yang terjadi. Ngeheknya, tukang setrika juga menganggap si Pidi sebagai babu doang di rumahnya si Ana. Yalah, lulusan S3 terbaik disamain sama pelayan. Gondok sih, tapi mereka juga nggak salah sih. Setelah Ana pulang, Ana pun langsung diomelin sama emak dan babenya. Gila aja, Ana ngebiarin cowok asing tinggal seatap dengan mereka. Gimana kalau tuh orang penculik yang akan menculik si Romi? Gimana juga kalau tuh orang adalah pemer kaos yang akan menceplok-ceplok iwir-iwir si Ana? Ana menjelaskan kalau Pidi tuh nggak seperti itu. Sialnya, pas pulang dari apotek, Pidi yang sadar diri lagi pada ribut langsung pengen naik ke atap. Namun dia nggak luput dari omelannya emak. Di saat lagi tegang-tegangnya itu, Romi pun malah pulang. Ya ini anak pun langsung nemplok kayak bayi kunyuk lah. Bahkan pas dia tahu didatangin sama nenek dan kakeknya, Romi itu nggak mau lepas dari si Pidi. Romi juga langsung ngasih undangan pentas drama hari ayah di sekolahannya. Satu untuk mama dan satu untuk papa. Ya emak dan babenya pun langsung jadi tambah marah lah. Malam harinya, emaknya pun masih aja curiga. Dia itu menganggap si Romi punya rencana jahat. Ngeheknya, pas si Romi mau mengambil cemilan di kulkas, dia itu kembali disidang. Dengan ketus, emak pun bilang kalau rencana jahatnya si Pidi nggak akan berhasil sama mereka berdua.
Dasar orang nggak jelas. Pasti orang tuamu tuh nggak ngajarin ya. Bisa-bisanya nerima kerjaan kayak gini. Dihina seperti itu, Pidi pun udah mulai sedikit emosi. Dia pun menjelaskan kalau mendiang orang tuanya itu tidak pernah mengajarkan dirinya berbuat jahat. Dia melakukan ini semua demi bisa bertahan hidup. Aslinya sih dia juga nggak mau melakukan ini semua. Nah di sana babi yang lebih tenang bertanya, bila pekerjaan Pidi itu selesai, gimana nasib si Romi? Dia pasti akan sangat kecewa. Mendengar itu, Pidi pun baru kepikiran, bener juga ya, tuh anak pasti bakalan mewek habis-habisan. Keesokan harinya, Pidi pun melihat si Ana dan Romi udah ganti baju pesta untuk merayakan hari Diwali. Di saat itu, Pidi pun bimbang dia itu harus gimana. Di satu sisi, dia tuh mulai menyayangi Ana dan si Romi. Tapi di sisi yang lain, hari ini adalah hari terakhirnya bekerja sebagai bapak sewaan. Di saat lagi galau-galaunya itu, Paman Peon pun datang dan memberikan sebuah berita bahagia. Kalau si Pidi itu berhasil diterima di sebuah universitas sebagai dosen sejarah. Anehnya, mendengar berita bahagia itu, hati kecilnya si Pidi merasa tidak senang. Dia itu masih memikirkan si Ana dan si Romi. Tahu keponakannya udah baper parah, Peon pun mencoba menenangkan si Pidi. Mungkin nasibmu itu emang sebelangsak ini, Le. Dahlah, Le, nggak usah mewek lagi. Yang penting sekarang habiskanlah saat-saat terakhirnya untuk berpesta dengan keluarganya si Ana. Singkat cerita, di saat itu semua orang pun terlihat menari dengan sangat bahagia, seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Wah, ini nih malah bikin tambah baper si Ana. Setelah pesta selesai, Ana pun memberikan selamat atas pekerjaan baru Profesor Pidi. Ana pun berharap Pidi menemukan apa yang dia impikan. Di saat itu, Pidi pun udah nggak tahan lagi. Dia pun mengutarakan perasaannya ke Ana. Selama sebulan ini dia bersama Ana dan si Romi, Pidi itu jadi baper beneran. Dia itu tidak ingin berpisah dengan mereka berdua. Tapi Ana tidak berpikir sama. Selama ini, Ana menganggap si Pidi itu sebagai sahabatnya dan juga sebagai teman anaknya, tidak lebih. Ana juga bilang kalau dia itu tidak ingin jatuh cinta lagi dengan cowok. Dia masih trauma dengan hubungan seperti itu. Mendengar itu, Pidi pun terlihat kecewa. Tapi dia sadar diri kalau emang dialah yang terlalu berharap. Keesokan harinya, Ana pun pengen ngebangunin si Pidi. Selamat pagi, Pi. Lah kok hilang? Ana pun kaget karena Pidi ternyata sudah nggak ada di sana. Di atas meja, Ana juga menemukan kunci rumah dan surat kontrak kerja Pidi selama 30 hari. Ngerasa bersalah, Ana pun mencoba menghubungi si Pidi. Tapi Pidi tidak merespon karena dia tuh lagi sibuk menjadi dosen di hari pertamanya. Tapi entah kenapa, sekarang malah si Ana lah yang malah baper sendiri. Beberapa hari kemudian, Romi pun bertanya berkali-kali, di manakah papanya? Di manakah Pidi? Dia pengen banget ketemu sama papanya itu. Bahkan Romi pun sampai ngerebut HP emaknya untuk menelpon si Pidi. Tapi si Ana pun langsung marah dan membentak si Romi. Ngelihat itu, emak dan babinya si Ana pun ngerasa bingung. Nggak biasanya Ana itu kasar sama si Romi. Nah, di loteng di bekas kamarnya si Pidi, Ana pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dia juga heran kenapa sosok Pidi itu tidak bisa hilang dari benaknya. Tak lama kemudian, Pak Waji juga mendatangi si Ana. Dia pun bertanya kenapa si Ana itu jadi seperti ini. Ana juga bingung. Dia itu sudah tidak ingin mencintai lelaki lain. Tapi di dekat si Pidi, dia itu bisa merasa tenang dan bahagia. Apakah ini yang dinamakan cinta bersemi? Di lain sisi, Pidi juga merasakan kekosongan yang sama. Menjadi dosen universitas ternama dan mendapatkan gaji besar, bahkan mendapatkan rumah dinas yang bagus, tidak membuatnya bahagia. Beberapa hari kemudian, pentas drama yang dimaksud Romi pun digelar. Di saat itu, Romi akan pentas bersama teman-temannya. Diperlihatkan Ana datang seorang diri. Sedangkan di atas panggung, Romi berharap papanya datang, sembari memegangi kalungnya yang dikasih oleh si Pidi. Ketika Romi mulai bernyanyi, seketika senyumannya pun langsung muncul. Rupanya Pidi menepati janjinya untuk datang ke pentas drama itu. Melihat si Pidi, Ana pun jadi salting sendiri. Di kala itu, Ana ingin mengutarakan rasa cintanya, tapi dia tuh takut. Takut tengsin, pikirnya. Tapi ketika melihat si Romi, Pidi pun langsung menggenggam tangannya si Ana. Duh, kok sekarang Om yang malah jadi baper ya? Dream. Di akhir film, mereka pun pulang bersama dan memutuskan menjadi keluarga seutuhnya. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.